Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, sesuai dengan kesepakatan saya dengan si Pen, gitu ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan beberapa konsep di mata kuliah psikososial dan budaya dalam perawatan, gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu ya. Karena minggu lalu saya belum sempat tag video, ya sehingga saya sampaikan dengan si Pen, saya akan tag video untuk uh, dua materi, yaitu materi hari ini dan materi minggu lalu. Ya, saya harap tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar di mata kuliah psikososial, gitu ya. Baik, saya izin share screen dulu. Ya, sebetulnya di mata kuliah psikososial ini adalah pengantar untuk teman-teman nanti masuk di mata kuliah psikiatri. Ya, jadi nanti ini akan berlanjut. Jadi kalau di keperawatan jiwa itu ada beberapa diagnosis ya, diagnosis sehat, diagnosis resiko, dan diagnosis gangguan, ya. Nah, psikososial merupakan pengantar ya supaya teman-teman tahu bagaimana batasan ya sehingga teman-teman bisa menyimpulkan oh orang ini mengalami gangguan atau tidak, ya. Oke. Nah, ini secara definisi bisa teman-teman lihat ya kata psikososial ini dari dua suku kata ya teman-teman, ya psiko dan sosial. Artinya ilmu psikososial ini mempelajari hubungan yang dinamis ya antara aspek psikis ya dalam konteks sosial, baik keluarga, teman, dan masyarakat. Ya, aspek psikologisnya meliputi pikiran, emosi, dan perilaku. Ya, jadi bisa teman-teman bayangkan gitu bahwa uh, konteks psikis yang kita pelajari ini ya ada di setting sosial ya, hubungan sosial individu tersebut dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Nah, psikososial ini dipelajari sepanjang siklus hidup, ya mulai dari anak-anak, ya kemudian masa remaja, kemudian dewasa sampai dengan lansia, ya. Jadi sepanjang daur hidup itu ada uh, tugas perkembangan namanya. Nah, ketika tugas perkembangannya ini mengalami gangguan, ya tidak terpenuhi, ya disitulah nanti akan terjadinya masalah kesehatan jiwa. Ya, nanti kita lihat uh, tugas perkembangan tiap tahapan usia, biar kita tahu. Ya, nah, terkadang ini kan menjadi stresor tersendiri, gitu ya, ketika tahapan yang seharusnya terpenuhi di tahapan perkembangannya jadi tidak terpenuhi, gitu ya. Misalnya di masa kanak-kanak gitu yang seharusnya dia bermain dengan teman-temannya gitu ya, bisa bercanda, tertawa sama teman-temannya menjadi tidak bisa terrealisasikan gitu ya. Itulah yang akan menyebabkan terjadinya masalah kesehatan jiwa, ya. Nah, tujuan kita belajar psikososial ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan sekitarnya lah, lingkungan sosialnya ya. Kemudian membantu memahami perubahan emosi ya dan perilaku pada tahap kehidupan. Ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan uh, tugas perkembangan di berbagai tahapan usia ya. Kemudian menjadi dasar dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial. Jadi dalam keperawatan itu kita uh, ada yang namanya intervensi keperawatan uh, social support gitu ya dan family support. Nah, ini akan sangat berguna gitu ya ketika teman-teman nanti memberikan asuhan perawatan jiwa. Gitu ya, bagaimana family support ini mempengaruhi efikasi diri seseorang gitu ya. Kemudian um, orang tersebut, individu tersebut menjadi lebih pede ketika melakukan kegiatannya, ya. Ini teori psikososial menurut Erikson, ya. Ada 8 tahapan kehidupan.
mulai dari bayi, anak kecil ya. Nah, ini nanti teman-teman, tugasnya teman-teman adalah mencari tahu, gitu ya, mencari informasi lebih dalam lagi karena sekarang itu terkait dengan pembelajaran ya di perguruan tinggi kita uh, pembelajaran orang dewasa artinya ya em, mahasiswa itu harus lebih aktif mengeksplor diri gitu ya. Jadi ketika diberikan stimulus oleh dosen, ya mahasiswa aktif mencari tahu kembali gitu ya. Apa sih yang yang harus saya pelajari dalam konteks psikososial ya, dalam mata kuliah ini gitu ya. Nih, contohnya nih pada masa remaja usia 12 sampai 20 tahun. Oh, ternyata tugas perkembangan yang harus dipenuhi ini bagaimana seseorang itu bisa menemukan identitas dirinya, ya. Mengenali identitas dirinya, sehingga tidak ada kebingungan eh, apa peran saya di masyarakat. Ya, oh dewasa muda, ya karena sudah memikirkan eh, nikah atau ada yang sudah menikah ya, di usia segini, dia harus sudah memikirkan intimasi, gitu ya intimasi dengan pasangannya atau kalau yang belum menikah dengan keluarganya. Nah, ketika tugas perkembangan ini tidak terpenuhi, ya maka akan terjadinya gangguan. Ya, bisa dalam bentuk isolasi sosial dan lain sebagainya, gitu ya. Tergantung stimulus atau stresor. Hmm. Silakan nanti dieksplor kembali, gitu ya. Kemudian ini kebutuhan psikososial, ya. Harus ada keseimbangan antara berbagai aspek. Yang pertama, aspek emosional dan aspek sosial, ya, agar individu merasa berharga dan diterima. Yang pertama, ya, kasih sayang dan aman. Nah, teman-teman, ya, eh, saya sebelumnya ya menjadi caregiver untuk anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Saya menyaksikan sendiri saya mempraktikkan sendiri gitu ya. Ini di anggota keluarga saya yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya bagaimana kasih sayang dan safety ya yang difasilitasi oleh keluarga ini bisa apa yang mempengaruhi progres perkembangan ya. Dan saya sangat bersyukur gitu memahami konsep tentang keperawatan jiwa. Sehingga inilah yang saya terapkan ketika saya berhadapan langsung dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya, saya bersyukur saya sebagai perawat, saya belajar keperawatan. Kalau saya tidak belajar keperawatan, ya, kalau saya tidak belajar kesehatan secara umum, saya nggak akan tahu bagaimana bagaimana merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, yang selanjutnya adalah pengakuan diri dan penerimaan sosial. Jangankan pasien yang mengalami gangguan jiwa, kita aja butuh pengakuan ketika kita melakukan sesuatu, ya, melakukan tindakan ketika itu diklaim oleh orang lain sebagai tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, kita merasa tidak terima, ya. Kita ingin diakui. Setiap apa yang kita lakukan, kita ingin uh, ada reward, ya minimal pujian, ya reinforcement positif, ya. Apa yang kamu kerjakan sudah bagus, ya. Uh, yang kamu kerjakan luar biasa, ya reinforcement positif, pengakuan dan penerimaan sosial, ya. Ini pro dan kontra saat ini, gitu ya. Coba teman-teman lihat di media sosial, gitu ya. Banyak orang yang show diri sendiri, tapi akhirnya tidak menerima, tidak mendapatkan penerimaan di lingkungan sosialnya. Berusaha menampilkan diri sendiri apa adanya. Kan berarti itulah dilemanya, karena kita ada di Indonesia yang sangat kental dengan budaya, gitu ya. Jadi ketika uh, sesuatu yang dilakukan ya sesuatu yang nampak tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat ya itu diklaim ya melanggar dan kita yang namanya norma ya segala sesuatu yang sudah
sudah apa ya, sudah diterjemahkan gitu ya sebagai sesuatu yang benar oleh masyarakat gitu ya. Namanya juga orang awam gitu ya. Em, jadi mengklaim sesuatu berdasarkan segala sesuatu yang sudah turun-temurun dikerjakan, dilakukan. Ya. Yang ketiga, kemandirian dan kontrol terhadap lingkungan. Nah, self control ini penting, teman-teman. Ya, kalau teman-teman buka teorinya itu eh, TPM ya kalau tidak salah ya, teori Plant Behavior Model ya. Di sana ada self control ya. Nah, bagaimana self control ini akan mempengaruhi status kesehatan seseorang ya. Dan ini menjadi topik disertasi saya terkait dengan self control, terutama untuk kasus-kasus orang dengan overweight ya. Overweight itu kan terjadi karena self control ini dalam kondisi yang kalau bahasa saya adalah kendor ya. Kontrolnya itu kendor, longgar gitu ya. Sehingga yang seharusnya tadi bisa mengontrol diri untuk tidak makan makanan yang tinggi kalori, tinggi garam, gula, lemak gitu ya, menjadi eh, dikonsumsi yang akhirnya menyebabkan penumpukan lemak ya misal lemak tubuh ya akhirnya menjadi seorang overweight atau obesitas ya self control ini penting di uh, dunia kesehatan ya karena mempengaruhi status kesehatan seseorang ya termasuk angka kejadian PTM ya saat ini banyak teman-teman boleh buka survei kesehatan Indonesia tahun 2023 ya di sana nanti teman-teman akan banyak nemu ya prevalensi kejadian penyakit mulai dari penyakit menular dan tidak menular. Ya. Salah satu yang disoroti di sana adalah self control yang uh, yang uncontrolled. Ya, artinya seseorang ini punya power sebetulnya untuk mengontrol diri sendiri, gitu ya. Lalu peran lingkungan ya, peran lingkungan. Contoh ya, kalau remaja, ini saya sedang mendalami kesehatan remaja, terutama di setting sekolah, ya. Peran lingkungan pergaulannya, ya teman sebayanya itu sangat menentukan, ya. Walaupun tadi kontrolnya sudah bagus, gitu ya, tapi eh, seiring berjalannya waktu, gitu ya, bisa saja goyah. Remaja cenderung mengikuti polanya lingkungan pergaulannya. Contoh dalam hal konsumsi makan, ya. Akhirnya karena lingkungan pergaulannya senang makan makanan yang tinggi kalori, ya yang tadinya manis-manis nih contohnya dah, ya akhirnya dia ikut-ikutan juga, ya padahal dia sudah tahu bahwa saya punya riwayat penyakit diabetes mellitus misalnya, ya jadi bisa saja, ya bisa saja kontrol ini menjadi longgar, ya itu justru itu yang mau dicari tahu, ya saya mau cari tahu kenapa. Mengapa? Faktor apa yang mempengaruhi, yang berperan di dalamnya sehingga kontrol yang tadinya kuat gitu ya menjadi lemah. Ya. Yang selanjutnya dukungan sosial, ya. Dukungan sosial juga mempengaruhi. Ya. Tadi dukungan keluarga, terutama kalau kasusnya obesitas, ya. eh, yang menyajikan makanan, ya, yang menyajikan kebutuhan untuk remaja itu adalah di keluarganya, gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi masalah nutrisi pada remaja, makna hidup dan aktualisasi diri juga ya. Setiap orang punya apa ya, punya keinginan untuk show up, menampilkan dirinya sendiri. Ya, ini kelebihan saya, ini yang saya punya. Ya, nah, ketika lima hal ini tidak terpenuhi, gitu ya, disitulah akan menjadi sumber stresornya. Misalnya yang tadinya di masa anak-anak, dia seharusnya mendapatkan kasih sayang dan rasa aman dari keluarganya, ternyata ini tidak dia dapatkan. Ya, banyak ya kasus-kasus ini. Kalau teman-teman buka media sosial, banyak sekali kita temukan, gitu ya, anak-anak di jalanan, terutama ya yang broken home ya yang akhirnya berbagai masalah muncul tidak hanya fisik
Kalau fisik contohnya ya kelaparan, kebutuhan fisiknya jadi tidak ini, kasih sayang, ya akhirnya dia mencari mencari sumber lain, ya bisa saja ya bisa saja atau bisa jadi nanti ya akhirnya dia mencari eh, ke sumber-sumber lainnya yang dia akhirnya bisa mendapatkan kasih sayang yang dia merasa aman, merasa ya. Oke. Ini jenis kebutuhan psikososial. Ada kebutuhan emosional ya, kasih sayang, empati, dan penghargaan ya. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama ya terkait dengan penghargaan itu utama ya. Eh, Jangankan orang pasien ya, kita saja gitu ya, ketika melakukan sesuatu, kita ingin sekali diberikan penghargaan, terutama dari orang-orang terdekat. Ini penghargaan tidak harus dalam bentuk barang, ya, tapi dalam bentuk perhatian gitu ya, dalam bentuk support, tetap semangat dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga bentuk dari kasih sayang reward ya. Kebutuhan sosial, interaksi, dukungan, kelompok, rasa memiliki. Nah, ini teman-teman, kelima aspek ini kalau tidak terpenuhi, ini kan kebutuhan psikosial. Ketika kebutuhan ini akhirnya tidak terpenuhi, ya, ada dua uh, mekanisme yang terjadi. Mekanisme coping adaptif dan uh, maladaptif. Ya. Gangguan jiwa tidak akan terjadi kalau mekanisme coping mekanismenya uh, apa tadi adaptif ya. Nanti ada dua, ada mekanisme coping adaptif, transisi dan maladaptif ya. Gangguan jiwa akan terjadi gitu ya ketika seseorang mekanisme copingnya itu maladaptif gitu ya. Contohnya ketika kebutuhan akan kasih sayang ini tidak terpenuhi, yang akhirnya dia menarik diri, dia merasa minder, ya, dan itu terus terjadi berkepanjangan. Itulah yang akhirnya nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Nah, kalau di perawatan jiwa itu ada yang namanya pohon masalah. Di pohon masalah ini akan tergambar potret ya penyebab, inti masalah, kesehatan jiwa dan efek yang terjadi ya. Jadi nanti ada hubungan sebab akibat, teman-teman. Nah, ini yang harus tergambar ketika teman-teman nanti akan melakukan kajian perawatan jiwa. Kenapa saya ngomongin perawatan jiwa? Karena pengantarnya adalah psikososial. Ya, pengantar sebelum teman-teman membahas tentang topik keperawatan jiwa, teman-teman harus mantap dulu nih di psikososial dan budaya. Kenapa akhirnya dikaitkan dengan budaya? Karena kita ada di Indonesia, ya. Indonesia sangat kental sekali dengan budaya. Bahkan kita dituntut untuk menyesuaikan dengan budaya setempat ketika kita melakukan kunjungan ke tempat tersebut. Kebutuhan sosial, interaksi, dukungan kelompok. Ini terutama gangguan yang terjadi pada dukungan kelompok ini terjadi umumnya pada mahasiswa ya. Ada tugas gitu ya dari dosennya, akhirnya cuma beberapa orang aja yang mengerjakan. Ya, kurangnya dukungan dalam kelompok, ya, atau ya merasa dikucilkan dari kelompok tersebut gitu ya akhirnya menyebabkan seseorang tadi ya kok saya digituin ya kok nggak ada yang perhatikan saya ya kok ketika saya bersuara tidak ada yang mendengarkan ya ini bisa terjadi sama siapa aja ya tanpa memandang tingkatan usia bisa terjadi di berbagai tingkatan usia ya kemudian kebutuhan spiritual. Nah, ini ngomongin tentang makna hidup, keyakinan dan harapan. Nah, ini juga harus teman-teman kaji nanti ketika teman-teman mengkaji masalah kesehatan jiwa. Ya, jadi ketika teman-teman datang ke suatu wilayah, saya ngomongin tentang setting komunitas ya. Teman-teman jangan mengklaim langsung ini sebagai sesuatu yang, oh ini salah, oh ini benar. Tidak, cari tahu dulu ya. Bagaimana uh, keyakinan dan norma-norma yang apa ya
diaplikasikan di daerah tersebut. Ya, nah untuk terjadi perubahan perilaku, ya itu tidak bisa terjadi instan. Perubahan perilaku itu terjadi secara bertahap, teman-teman. Nah, kalau dalam konsep secara konsep atau teori, ya teman-teman akan belajar tentang proses perubahan perilaku. Di mana di mata kuliah ini? Nanti di topik yang mana akan kita splitkan ya. Harapan juga harus teman-teman kaji, ya. Harap yang diharapkan oleh keluarga. Nah, ini juga bisa menjadi stresor, sumber, ya, faktor. Ya, jadi kita mengenal ada faktor predisposisi dan presipitasi. Ya, ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya masalah kesehatan jiwa ketika ya apa yang diharapkan oleh individu tersebut ya akhirnya tidak terrealisasi. Ya, termasuk tidak adanya dukungan. Saya berharap bla 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 gitu ya. Tapi ternyata harapan saya tidak bisa terrealisasi karena beberapa kondisi. Nah, ini juga akan makanya tadi ya ada beberapa dua mekanisme. Mekanisme coping adaptif dan maladaptif ya. Kalau yang adaptif ya ketika dia berharap dia akan berupaya bagaimana caranya untuk merealisasikan harapannya ya. Wah, akhirnya saya harus giat lagi belajar ya. Oh, mungkin saat ini saya gagal ya. Termasuk ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu tidak instan. Mengalami kegagalan beberapa kali untuk pembuktiannya gitu ya. Sampai akhirnya berhasil gitu ya. Itu termasuk prosesnya dalamnya ada mekanisme coping ya, yang adaptif. Mekanisme coping yang maladaptif itu bisa saja karena harapannya tidak terpenuhi, dia menjadi menjadi menarik diri dari lingkungannya, gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan menyakiti diri sendiri. Oh ya teman-teman, saat ini lagi banyak kasus ya kalau kita lihat di media sosial, kasus orang yang um, bunuh diri, gitu ya. Bunuh diri itu juga ada stresornya teman-teman. Ya tidak ujuk-ujuk ada, tidak ujuk-ujuk itu terrealisasi ya. Tapi karena ada sesuatu ya, ada stresor dan umumnya teman-teman orang yang melakukan bunuh diri itu uh, ada yang namanya sign for help ya. Tanda tanda memerlukan pertolongan. Orang tersebut itu umumnya memberikan sign. Tapi ya kadang-kadang orang di sekitarnya tidak peka dengan sign tersebut, ya, dengan tanda tersebut. Sehingga yang tadinya itu hanya rencana, gitu ya, menjadi terrealisasi karena itu tadi tidak pekanya, ketidakpekaan orang-orang di sekitarnya. Ya, sign for help itu pasti ada. Contoh ya, sign for help itu datanya bisa secara subjektif maupun objektif, teman-teman. Secara subjektif bisa saja dia menyampaikan kalau saya tidak ada di uh, rumah ini, ya, kalau saya pergi jauh-jauh, mungkin orang akan bahagia. Atau kalau saya udah nggak ada, mungkin orang-orang akan terlihat akan merasa senang. Itu sign for help sebetulnya secara subjektif. Sebagai perawat, kita bisa menanyakan, apa yang bisa saya bantu? Coba diceritakan. Apa kendala yang dihadapi saat ini? Ya, hakikat manusia kan ingin didengar sebetulnya, teman-teman. Ya, ketika dia bercerita, ada orang yang mendengarkan sehingga yang tadinya menjadi sumber stres bagi individu tersebut, ya, akhirnya rilis. Ya, tidak menjadi stresor lagi. Stresor bednya beda lagi. Memang eh, setiap siklus kehidupan sepanjang hayat akan selalu ada stresor, stresor, stresor. Itu nggak mungkin nggak. Ya, nggak mungkin nggak. Bahkan mau makan aja ada stresornya. Apa yang harus saya makan? Kok, terlihat tidak enak. Itu kan sumber stresor. Tapi ternyata kan kita masih adaptif. Ya, oh di sana ada pilihan ganti tempat deh. Itu adaptif. Ya.
Oke. Kemudian pengetahuan, rasa ingin tahu, tantangan mental, ya, rasa ingin tahu, ya, yang akhirnya ini juga bisa menjadi eh, faktor risiko seorang mengalami masalah kesehatan jiwa, ya. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, jangan salah, ini sangat-sangat memungkinkan menjadi sumber, ya, stresor seorang mengalami masalah kesehatan jiwa. Tidak adanya kebebasan berekspresi. Ya coba lah, teman-teman bayangkan, ya, teman-teman mau mengekspresikan sesuatu, menyampaikan sesuatu deh, ya, tapi ketahan terus, ya, karena tidak diberikan kesempatan. Ya. Ya akhirnya kalau itu terus berlanjut, ya tidak ada coping yang baik untuk menghadapi ini, ya teman-teman akan berisiko menyebabkan gangguan jiwa, ya itu berkepanjangan. Umumnya gangguan jiwa itu terjadi pada orang-orang yang kurang beruntung di luar agama. Karena mereka nggak bisa balik. Maksudnya adalah kita kan bisa menghayal, ya. Setiap orang punya keinginan, punya hayalan tersendiri, itu ya. Orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa, mereka tidak bisa balik, ya. Terus berlarut-larut, ya, yang akhirnya menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari, setiap saat, ngayal terus, ya, sehingga apa yang dihayalkan menjadi terimagine, ya, jadi sesuatu yang nampak secara visual dalam bentuk halusinasi, ya, bisa visual, pendengaran, pengecapan, perabaan dan sebagainya. Halusinasi itu banyak, ya, tapi orang-orang yang seperti kita itu, ya, yang beruntung, ya, bisa back. Kalau saya mau mau kaya, saya harus berusaha, saya harus buka usaha ini, gitu ya. Jadi ada action yang dilakukan untuk merealisasi keinginannya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan psikososial. Yang pertama faktor internal dari segi usia dan tahap perkembangan. Itu tadi, ya, setiap tahap perkembangan itu, ya, umumnya, ya, harus dapat terrealisasi, ya, dengan berbagai cara yang ditentukan oleh individu tersebut. Kemudian ada kesehatan fisik dan mental. Maksudnya fisik adalah contoh, ya, contoh uh, fisik yang bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan jiwa. Nyeri aja. Coba deh teman-teman lihat, perhatikan orang dengan nyeri. Apa visual yang teman-teman lihat? Ya. Oh, apa ketika kita mau sentuh, memeriksa bagian mana yang nyeri, tiba-tiba dia menghindar atau tangannya refleks, ya, menjauhi sumber ininya, yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri, gitu ya. Meringis, ya. Itu merupakan ekspresi-ekspresi, ya, data-data subjektif dan objektif, gitu ya, yang mengindikasinya terjadinya masalah kesehatan jiwa sebetulnya, ya. Bedakan antara gangguan dan sakit, ya. Gangguan itu skopnya luas, ya. Contohnya cemas, itu gangguan. Cemas, stres, itu gangguan sebetulnya, ya. Tiap orang kan bisa cemas, ya. Tapi cemas yang seperti apa yang akhirnya butuh profesional kesehatan, butuh pengobatan, ya, ada batasannya. Nah, batasan inilah yang teman-teman harus bisa pisahkan, ya, supaya teman-teman pada saat buka praktik mandiri ini misalnya ada yang datang ke teman-teman, teman-teman tahu, oh ini kasus harus saya rujuk ke dokter spesialis jiwa atau nurse spesialis jiwa. Ya, ada faktor eksternal juga, dukungan keluarga dan dukungan lingkungan sosial. Ya, banyak, ya, terjadi kasus-kasus saat ini di media sosial nih kita lihat, ya, tetangga saling berantem, ya, itu salah satu masalah kesehatan jiwa sebetulnya, ya, yang tanpa disadari oleh individu tersebut. Kan akan jadi pertanyaan sebetulnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan, kenapa, ya? Kan ada faktor pemicu sebetulnya di dalamnya yang harus bisa kita kaji. Ya. Kondisi ekonomi dan pendidikan ini bisa.
Budaya dan nilai masyarakat tadi yang sudah saya sampaikan. Pengalaman hidup ini yang paling sering terjadi. Trauma, kehilangan, ya. Terutama untuk eh, individu, ya orang masyarakat yang sering ya di tempat-tempat rawan bencana, ya itu lokasi strategis untuk kita lakukan intervensi kesehatan jiwa, teman-teman. Ya, bagaimana trauma ini ya, yang kalau dia ini berlanjut tidak dilakukan intervensi, akhirnya menyebabkan terjadinya jiwa. Ya, misalnya ya psikosis, ya skizofrenia dan lain sebagainya. Ya, kan tadi saya bilang ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi yang menyebabkan seseorang akhirnya mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, pengalaman hidup. Nah, setiap orang ini punya masing-masing pengalaman hidup. Tergantung kita merespon. Makanya di bahasan selanjutnya adalah adaptasi. Kita membahas tentang proses adaptasi. Nah, ini dampak terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan psikososial. Kalau ya kebutuhan psikososialnya terpenuhi, individu tersebut akan terlihat bahagia, kemudian emosionalnya itu stabil dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi. Nah, beda kalau kebutuhan psikososialnya tidak terpenuhi. Penampakannya secara objektif kita akan melihat ya orang individu tersebut akan terlihat stres ya, menarik diri dari lingkungan sosialnya, depresi, ya, dan gangguan identitas diri. Ini banyak jadi. Jadi apa implikasinya dalam keperawatan? Ya, perawat atau tenaga pendidik harus memahami aspek psikososial, ya, sehingga aspek psikososial ini termasuk kebutuhannya ya, kebutuhan psikososialnya, sehingga seorang pendidik bisa memposisikan diri ya ketika berhadapan dengan individu, ya contohnya ya pasien atau peserta didiknya, dia akan bisa memposisikan masukan seperti apa yang harus saya sampaikan, ya bagaimana saya harus menyampaikan perilaku seperti apa yang cocok saya tampilkan agar yang bersangkutan ketika cerita dengan kita ya menyampaikan pendapatnya ya di depan kita, kita bisa memahami ya. Kemudian menjadi pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek. Ingat ya definisi sehat. Itu nggak hanya aspek ya biologis. Nah, tapi gitu ya, yang paling banyak disoroti oleh perawat itu biologis. Ya, aspek psikologi, sosial, spiritual ini sangat jarang disentuh. Nah, tolong teman-teman karena sudah belajar konsepnya, aspek psikologi, sosial, dan spiritual juga jangan abai, ya, jangan abai. Even kita belajar di clinical setting, kita kerjanya di rumah sakit atau klinik atau puskesmas, aspek psikologis juga ya harus teman-teman intervensi, ya. Saya yakin ada beberapa yang ini yang melakukan intervensi. Contohnya ya, contohnya ketika kita melakukan pemasangan infus, ya ada masalah kesehatan jiwa yang terjadi di situ. Tidak semuanya ya, tidak semua pasien. Ada beberapa pasien yang mungkin secara psikologis takut ya dengan jarum suntik. Ya, teman-teman secara tidak sadar mungkin sudah melakukan intervensi perawatan jiwa di sana ya, dengan memberikan, dengan menenangkan pasien dengan teknik komunikasi yang teman-teman lakukan. Terus yang kedua, ya, menginstruksi pasien untuk relaksasi, rileks, ya. Itu juga salah satu intervensi di kesehatan jiwa, ya, yang teman-teman tanpa sadari mungkin, ya, mungkin teman-teman lupa mencantumkan itu di nursing care plan-nya teman-teman, ya. Harusnya tidak, harusnya itu ditampilkan, ya, ditampilkan sebagai bagian dari asuhan kesehatan jiwa untuk mengatasi masalah kesehatan, masalah perawatan yang kaitannya dengan psikologis. Ya, dukungan psikososial penting untuk mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan. Maksudnya dari kesejahteraan di sini adalah individu tersebut dalam kondisi prima. Ya,
Oke, itu terkait dengan konsep tentang psikososial. Sekarang kita akan belajar tentang konsep diri dalam keperawatan. Ya, jadi kalau di keperawatan jiwa itu banyak ya domainnya yang harus teman-teman kuasai, termasuk salah satunya adalah konsep diri. Ya, konsep diri merupakan bagian terpenting dari kepribadian seseorang. Ya, konsep diri itu domainnya banyak nanti. Ya, termasuk ideal diri, identitas diri, itu bagian dari konsep diri sebetulnya yang harus teman-teman kaji sebagai perawat. Yang berikutnya adalah membantu perawat memberikan asuhan keperawatan holistik, meliputi bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual. Ya, ingat masalah keperawatan jiwa, masalah intervensi keperawatan jiwa, ya itu nggak hanya jiwa aja, ya. Tapi kalau pasiennya mengalami masalah uh, biologis, ya fisik, oh, kan juga harus intervensi. Ya. Individu dengan konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan fisik, sosial, dan emosional. Ya, betul. Dibandingkan dengan konsep diri yang negatif. Kemudian, konsep diri adalah gambaran atau persepsi individu tentang dirinya sendiri. Ya, garis bawahnya kata konsep. Ya, konsep diri. Bagaimana dia mempersepsikan dirinya sendiri. Ya, sometimes itu tidak disadari. Saya ini laki-laki, saya harus berperilaku seperti laki-laki pada umumnya. Misalnya seperti itu. Ada ya beberapa kasus di media, bukan kasus saya nyebutnya, ya. Ada beberapa di media sosial ya kita lihat ya cewek berperilaku sebagai laki-laki atau sebaliknya gitu ya. Itu salah satu gangguan konsep diri sebetulnya ya. Sekali lagi gangguan ya, gangguan. Gangguan konsep diri yang kalau dari segi aspek kesehatan ya bisa kita mungkin memberikan intervensi ya, intervensi di kesehatan jiwa ya, itu menggunakan the power of communication ya. Eh, kita tidak dalam kapasitas menyalahkan ini salah, ini benar tidak ya. Segala sesuatu yang kaitannya dengan intervensi keperawatan ketika kita mau lakukan ke pasien ya, ke orang, tetap decision making adalah orang tersebut. Kita memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan apa? Memberikan pemahaman dulu dong. Ya, berikan edukasi kesehatan dulu. Ya, setelah diberikan edukasi kesehatan, diberikan pemahaman, ya, decision making. Nah, intervensinya ini gitu ya. Kita sampaikan ke kliennya, gitu ya. Decision making tetap ada di klien tersebut. Mau tidaknya, ya, karena sekali lagi persepsi. Setelah kita berikan pemahaman, ternyata si klien tetap eh, mempersepsikan, nggak deh saya begini aja, ya, nggak masalah, ya, nggak masalah. Paling tidak, paling tidak melalui komunikasi yang kita sampaikan, yang tadinya menjadi stresor bagi pasien, ya bisa rilis, rilis, ya. Konsep diri merupakan pandangan individu terhadap siapa dirinya, persepsi, keyakinan, dan nilai yang mempengaruhi perilaku. Konsep diri sama dengan persepsi seseorang tentang identitas, ya, dan kemampuan dan nilai dirinya. Nah, ini komponen umum dari konsep diri yang tadi saya sampaikan ya, citra diri. Ya, gangguan citra diri juga, ya, gangguan citra diri bisa uh, itu masalah kesehatan jiwa, ya, yaitu persepsi individu tentang bentuk tubuhnya. Masalah ini umumnya bisa terjadi pada beberapa pasien ya. Contohnya kasus-kasus mastektomi ya. Mastektomi. Karena di perempuan ya, salah satu mahkota ya, bagian berharga dari tubuhnya seorang perempuan adalah payudara ya. Jadi kita ketika dilakukan vasektomi ada something missing gitu ya. Yang kalau ya, kalau coping mekanismenya tidak
ada itu akan menyebabkan seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, identitas diri, ya, atau personal identity, yaitu kesadaran akan siapa dirinya dan perannya dalam kehidupan. Ya, ini kaitannya dengan peran ya, role performance. Ini bagaimana seseorang menjalankan peran sosialnya. Nah, tugasnya seorang perawat ya, kalau di community setting, kita memfasilitasi pembagian peran di keluarga. Ya, kesadaran akan siapa dirinya. Misalnya ya, suami, suami apa yang bisa dikerjakan oleh suami di keluarga. Ya, istrinya bagaimana? Anak-anaknya juga sama. Makanya uh, intervensi keperawatan keluarga ya di masyarakat itu tidak bisa kita hanya nemuin satu orang. Namun juga keperawatan keluarga ya. Yang diintervensi ya keluarga. Kalau ada ayah, ibu, anak, ya tiga-tiganya harus kita duduk bareng, ya. Jadi paling tidak, ya semua anggota keluarga harus terpapar dengan intervensi keperawatan yang dilakukan, ya, pada keluarga tersebut. Jangan sampai, gitu ya, kita sudah menyampaikan dengan satu orang, ternyata yang lainnya belum tersampaikan sehingga kaget. Tiba-tiba dilakukan ABCD, ya. Harga diri, self esteem, ya. Sejauh mana seorang menghargai dirinya sendiri, ideal diri. Makanya sering muncul ya teman-teman, seseorang yang sangat idealis, harapan atau cita-cita tentang bagaimana seharusnya diri seorang itu. Harapan, ideal diri. Saya kan harusnya begitu. Saya laki-laki, harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Ya, harapan. Ini karakteristik konsep diri itu sifatnya dinamis ya. Makanya tadi ya terkait dengan ideal diri ini ya bisa saja ya seorang laki-laki mengerjakan tugas tugas yang umumnya dilakukan oleh perempuan, contohnya mencuci piring, jaga anak, gitu. Karena sifatnya dinamis, dapat berubah. Jadi kalau di memfasilitasi peran tadi, kita ada bahasanya seperti ini. Bagaimana kalau bapak begini-begini? Bagaimana kalau ibunya begini-begini? Sehingga begini-begini. Bahasanya kita begitu ketika kita memfasilitasi pembagian peran. Ya. Decision making tetap ada di keluarga, ya paling tidak keluarga punya pandangan, oh iya harusnya kan begitu, gitu ya. Umpan balik dari orang lain akan membentuk persepsi diri. Ini persepsi diri ini akan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang dilakukan di masyarakat, yang akhirnya mempengaruhi cara seorang bertindak dan sifatnya sangat-sangat subjektif. Ya, ya. Aspek konsep diri itu ada aspek kognitif, ya. Ini eh, pengetahuan, sikap, dan keterampilan maksudnya ya. Bagaimana individu tersebut menilai dirinya, ya. Artinya kan dibutuhkan pengetahuan tentang dirinya, gitu ya. Saya ini seperti ini, gitu ya. Bagaimana individu merasakan dirinya, ya, termasuk rasa puas, rasa bangga, rasa malu, gitu ya. Itu harus terkaji ketika teman-teman melakukan pengkajian perawatan jiwa. Bagaimana individu bertindak sesuai dengan pandangan dirinya, gitu ya. Sudah diberikan pemahaman oleh perawat, ya, diberikan edukasi kesehatan dan sebagainya. Menurut Bapak bagaimana? Apa bisa kita lakukan ini di keluarga? Ya, faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada faktor internal, pengalaman individu, ya, pengalaman hidup, ya, harga diri, kondisi fisik dan kesehatan. Faktor internal contohnya ya, pasien yang sudah dilakukan amputasi, ya, sering merasa harga dirinya rendah, rasa eh, orang-orang tidak mau menerima dia, tidak ada penerimaan dari keluarganya, dari lingkungannya, gitu ya. Itu contoh. Faktor eksternal, lingkungan sosial, budaya, pendidikan, status sosial, dan dukungan sosial. Ya, family support itu penting ya teman-teman, ketika kita melakukan asuransi perawatan jiwa. Ya,
berdayakan keluarganya. Makanya ketika teman-teman nanti di clinical setting, pada saat di start planning, teman-teman harus sampaikan apa yang harus dilakukan pasien dan keluarga ketika sudah di rumah. Itu perlu disampaikan. Termasuk cara penggunaan alat, jika memang ada alat-alat yang dibawa, eh, cara konsumsi obat gitu ya. Kalau ada obat-obat pulang, itu harus teman-teman jelaskan secara detail. Dan teman-teman jangan lupa ketika memberikan edukasi di step training harus terdokumentasi. Terdokumentasi apa yang sudah disampaikan. Perubahan peran ya. Misalnya ya, dari yang tadinya sehat, sakit, dirawat di rumah sakit jadi pasien. Itu juga bisa menjadi stresor di masalah kesehatan jiwa. Orang yang rutin ya kemoterapi, pasien yang cuci darah, pasien hemodialisa sering banget mengalami gangguan jiwa ya. Coba deh teman-teman yang kerja di ruangan HD kaji aspek psikisnya, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu topik untuk skripsinya ya. Boleh aja sasarannya mungkin bisa pasien atau bisa keluarganya ya. Segala sesuatu kan bisa menjadi stresor menghadapi perubahan peran ya, dari yang tadinya itu suaminya sehat mencari nafkah, tiba-tiba suaminya sakit ya, sakit menjadi pasien di ruang hemodialisa, bisa saja ya, kehilangan pekerjaan. Nah, ini juga bisa menjadi stresor, dan perubahan status sosial dapat mempengaruhi konsep diri ya. Ini dampak konsep diri dalam kehidupan ya. Pertama, kalau konsep dirinya positif, orang akan menjadi percaya diri ya, berani menghadapi tantangan kehidupan, dan mudah untuk beradaptasi di lingkungan-lingkungan baru. Sebaliknya, kalau konsep dirinya negatif, orang akan cenderung mudah cemas, menarik diri, ngerasa minder, ya, mengalami gangguan dalam beradaptasi, ya bisa saja. Ini aplikasi konsep diri dalam keperawatan. Yang pertama, ya, pada saat pengkajian teman-teman harus identifikasi persepsi pasien terhadap dirinya. Bagaimana pasien mempersepsikan dirinya, ya. Tanyakan tentang perannya, citra tubuh, harga diri, dan harapan. Yang selanjutnya ini diagnosis perawatan yang mungkin muncul ya, ada gangguan citra tubuh, harga diri rendah kronis, ya, gangguan identitas diri, dan gangguan peran. Coba nanti teman-teman cek di SDKI atau di Nanda ya, silahkan dicek. Ini intervensi perawatan BHST kalau di perawatan jiwa itu akan selalu ada di nomor pertama. Dorong pasien untuk mengekspresikan perasaannya, bagaimana? Makanya kalau kita buat SPN, strategi pelaksanaan komunikasi, urutannya jelas. Di fase orientasi ngapain, di fase kerja ngapain, di fase terminasi ngapain. Dan intervensi keperawatan jiwa, saya sorry ngomongin psikososial, ngomongin juga perawatan jiwa, soalnya dua hal ini akan relate nantinya. Tidak boleh hanya ke pasien saja, ya, tapi ada ke pasien, ke keluarga, dan ke pasien bersama keluarga. Jadi ada tiga hal, ya. Berikan penguatan positif terhadap kemampuan pasien, ya. Libatkan keluarga dalam proses pemulihan konsep diri, ya. Makanya di SP-nya itu ada SP keluarga. Ngapain keluarganya nanti, ya. Di rumah sakit juga keluarga harus dilibatkan, ya. Keluarga harus dilibatkan. Kadang-kadang justru keluarga menjadi sumber stres bagi pasien. Ada, ya, ada kondisi yang seperti itu, ya. Aplikasi dalam kasus, ya. Contohnya ya pasien mastektomi tadi ya, kita bisa memberikan dukungan emosional dan edukasi. Ini saya alami ketika saya merawat pasien mastektomi. Saya melihat sendiri bagaimana seseorang mengalami gangguan citra tubuh. Yang tadinya ini pasien ya, adalah kerjanya di guru gitu, tiba-tiba mengalami eh, masalah kesehatan dan harus dilakukan mastektomi. Ini benar-benar terlihat ya, tidak hanya secara subjektif,
Ya, jadi ciri khas seorang mengalami harga diri rendah kronis, ya, atau harga diri rendah situasional adalah subjektifnya akan selalu banyak dia bercerita. Ya, subjektif akan selalu banyak diceritakan, disampaikan. Ya, kemudian mendorong pasien untuk berbagi perasaan, ya. Jadi nggak apa-apa kita dengarkan. Perawat kesehatan jiwa itu biasanya mereka menjadi pendengar yang baik bagi pasien, membantu pasien menemukan kembali makna dan peran dirinya. Ya. Peran perawat ngapain gitu ya dalam mempertahankan konsep diri pasien. Yang pertama itu tadi mendengar, jadi pendengar yang empatik gitu ya, memberikan penghargaan terhadap usaha. Ya, jadi kalau ada upaya yang sudah dilakukan oleh pasien, jangan lupa berikan reinforcement positif. Ya. Membantu pasien menerima perubahan yang terjadi pada dirinya dan mengarahkan pasien pada aktivitas-aktivitas positif. Ya, jadi ada pembicaraan nanti, ada komunikasi yang disampaikan oleh perawat. Mari kita identifikasi dengan kondisi Bapak atau Ibu saat ini. Aktivitas apa sih yang mungkin bisa dilakukan? Kita list tuh, ya. Kita list, ya. Yang tidak bisa dilakukan juga kita list. Oh, ternyata lebih banyak yang bisa dilakukan. Ya, sehingga akan meningkatkan harga diri. Ya. Oke, teman-teman, itu terkait dengan materi psikososial dalam perawatan, gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan melalui sipen, gitu ya. Boleh melalui sipen atau boleh langsung japri saya juga, Pak ya. Tapi harapan saya bisa disampaikan kolektif melalui sipen supaya nanti saya juga sampaikan jawabannya melalui sipen. Jadi satu pintu, gitu ya. Baik. Mungkin sekian dari saya terkait dengan pembahasan psikososial dan perawatan serta konsep diri ya. Saya harap teman-teman bisa menyimak materi yang sudah saya sampaikan sehingga pada saat ujian nanti teman-teman nggak kebingungan. Soal ujian itu soalnya kasus semua ya teman-teman. Saya ingin kenapa soalnya soal kasus? Saya ingin critical analisis teman-teman sebagai perawat ini jalan. Karena yang dihadapi teman-teman ketika di lapangan itu semuanya kasus gitu ya. Proses keperawatan itu memang eh, pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tapi ada beberapa kondisi yang tahapannya akhirnya eh, ditukar gitu ya. Ada beberapa kondisi yang misalnya pada saat emergensi ya, yang mengancam nyawa ya, teman-teman bisa lakukan intervensi sekaligus mengkaji ya. Kondisi-kondisi seperti itu memungkinkan untuk muncul di uji kompetensi sehingga teman-teman harapan saya adalah sudah terpapar dengan kasus-kasus gitu ya semasa pendidikan sehingga pada saat uji kompetensi untuk menilai kompetensinya teman-teman mengukur ya ketercapaian pembelajaran teman-teman siap ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatannya.